kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan Renat, Mama, dan Papa. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan kakak-kakak layan sekolah minggu. Berilah kesehatan selalu untuk teman-temanku, agar kita selalu bertemu di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita akan melakukan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tapi sebelum itu, kita mau bernyanyi dulu nih. Sudah siap kan adik-adik? Oke, sekarang ayo kita bangkit berdiri. Nah, untuk lagu pertama kita akan menyanyikan Hatiku Penuh Nyanyian. Nah adik-adik, untuk lagu yang kedua kita akan menyanyikan lagu Adalah Sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah adik-adik masih semangat kan? Sekarang kita mau menyanyikan lagu yang ketiga nih, yaitu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bumi padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah adik-adik, sekarang boleh duduk, siapkan dirinya, siapkan Alkitab dan kiriannya. Kita akan memulai ibadah hari Minggu pelayanan kita. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Siapkan dulu Alkitab dan Kidung Cerianya. Kalau sudah, kita akan menyanyikan Mars Polkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih lahir, menyatakan terang Injil.
bernyanyi dari Kidung Ceria 177. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi ini Engkau mengumpulkan kami kembali untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Engkau berkatilah dari awal, pertengahan, hingga nanti selesainya. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membaca nats pembimbing kita yang terambil dari Mazmur 136 ayat 1. Mazmur 136 ayat 1. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 261. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ya, selamat pagi adik-adik. Bersama lagi dengan Kak Jogi. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapa atas bimbingan-Mu sehingga kami anak-anak-Mu ini boleh berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, kiranya berkatilah kami anak-anak-Mu ini agar dapat memahami setiap inti dari firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tidak lupa kami berdoa untuk kakak lain yang bertugas ya Bapa, berkatilah kakak lain agar dapat memberitakan firman-Mu dengan baik kepada kami anak-anak-Mu ini ya Bapa. Ya Bapa, dengarkanlah doa kami hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari Mazmur 136 ayatnya yang pertama sampai 26. Mazmur 136 ayatnya yang pertama sampai yang ke-26. Ini menjadi dasar renungan atau pelayanan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Sudah ketemu semuanya?
Mazmur 136 ayat 1 sampai 26 semua sudah pegang ya. Alkitabnya sudah di depan kita, sudah terbuka semuanya. Adik-adik, Kak Nancy mau kita membacakan bagian Alkitab ini secara bergantian. Di setiap ayat ada kalimat yang berbunyi bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bagian itu di setiap ayat adik-adik yang membacakan. Jadi kita membacakan setiap ayat secara bergantian. Mari kita mulai. Bisa ya adik-adik? Ayo kita baca bersama-sama. Mazmur 136. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, matahari untuk menguasai siang, bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar dan membunuh raja-raja yang mulia. Sihon, raja orang Amori, dan Og, raja negeri Basan, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka kepada Israel hamba-Nya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita dan membebaskan kita daripada lawan kita. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Bersyukurlah pada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Adik-adik, Mazmur 136 adalah suatu nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Israel di dalam ibadah-ibadah mereka. Apa isi nyanyian tersebut? Isinya yang ditulis oleh penulis Mazmur ini adalah ajakan untuk bersyukur. Bersyukur kepada siapa? Tentu saja bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang seperti apa? Yaitu Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel, yaitu Tuhan yang selama ini senantiasa menolong mereka. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan Tuhan yang menjadi penyelamat bangsa Israel. Tuhan ini Tuhan yang melakukan keajaiban-keajaiban, banyak keajaiban.
Contohnya, pemazmur mengatakan, Dialah yang menjadikan langit dan bumi. Dia yang menjadikan benda-benda penerang, matahari, bulan, dan bintang. Yang artinya kepada Tuhan Sang Pencipta. Nah, kemudian juga pemazmur mengingatkan bahwa Tuhan inilah yang menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, karena Ia membawa keluar mereka, bangsa Israel, dari tengah-tengah mereka. Dia juga yang membelah Laut Teberau menjadi 2 bagian, sehingga bangsa Israel bisa menyeberang dengan aman dan terlepas dari kejaran tentara Firaun pada saat itu. Lalu Tuhan inilah yang memimpin bangsa Israel melalui padang gurun. Mereka dipimpin dengan tiang api dan tiang awan. Kemudian Tuhan memimpin mereka untuk mengalahkan raja-raja yang menghalangi perjalanan mereka, sehingga akhirnya mereka tiba di tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk menjadi tempat tinggal mereka turun-temurun. Ya, Tuhan inilah yang pemazmur bilang supaya bangsa Israel bersyukur. Tuhan ini juga yang memperhatikan bangsa Israel, kendati pun bangsa Israel penuh dengan kesalahan, sering melakukan kesalahan sehingga mereka mendapatkan hukuman. Tetapi Tuhan juga yang mengangkat mereka dari kejatuhannya. Kemudian Tuhan ini yang membebaskan mereka dari lawan-lawannya, dan Tuhan juga yang memberikan makanan kepada bangsa Israel. Untuk semuanya itu, pemazmur mengajak bangsa Israel agar mereka bersyukur. Adik-adik, jika bangsa Israel diajak untuk bersyukur kepada Tuhan karena perbuatan-perbuatan yang telah Tuhan lakukan bagi mereka yang begitu dahsyat, ajaib, dan begitu banyak, kita pun diajak untuk bersyukur dan mesti bersyukur kepada Tuhan, karena begitu banyak juga yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Betul adik-adik? Banyak keajaiban-keajaiban yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama yang Tuhan lakukan, yang keajaiban yang Tuhan lakukan yang pada kita yang perlu kita syukuri adalah Allah telah memberikan Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamat kita, untuk menyelamatkan kita. Bahwa melalui Tuhan Yesus dosa-dosa kita diampuni, adik-adik, itu adalah suatu keajaiban. Ya, kita bersyukur untuk itu. Adik-adik, Tuhan itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dan Allah kita itu adalah Allah di atas segala Allah. Tidak ada yang bisa seperti Dia. Dialah satu-satunya yang dapat melakukan keajaiban-keajaiban bagi kita. Dan adik-adik, Tuhan adalah satu-satunya sumber kehidupan kita. Seperti yang bangsa Israel alami
bahwa tanpa Tuhan mereka akan mati sia-sia di Mesir ataupun di padang gurun dan tidak akan sampai di tanah perjanjian. Tapi karena Tuhan kasih, Tuhan mengasihi mereka, Tuhan yang menuntun mereka, menyelamatkan mereka, dan membuat mereka sampai kepada tujuannya. Adik-adik, kita pun selalu dituntun oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan pun menyelamatkan kita, mengasihi kita. Adik-adik, itu menjadi alasan kita untuk bersyukur dan mau selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seperti Mazmur 136 ini merupakan suatu nyanyian, kita pun dapat bersyukur pada Tuhan dengan memuji nama Tuhan, dengan menyanyikan puji-pujian. Tapi itu hanyalah salah satu cara. Kita dapat bersyukur kepada Tuhan tentu saja dengan cara yang lain. Tetapi kalau kita bisa memuji Tuhan di gereja, di rumah, itu adalah hal yang baik untuk kita lakukan. Berarti kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik kan pasti tahun ini ada yang lulus ujian, kemudian juga naik kelas. Sepertinya baru diumumin ya di pertengahan bulan lalu untuk adik-adik yang naik kelas maupun yang lulus ujian. Nah, adik-adik, itu adalah salah satu keajaiban Tuhan yang perlu kita syukuri. Betul, di dalam masa pandemi, adik-adik walaupun tidak belajar di sekolah, akhirnya bisa melalui semua itu dan adik-adik bisa lulus dan naik kelas. Bersyukur ya adik-adik, puji Tuhan untuk itu semuanya. Dan itu dapat menjadi alasan bagi kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, biarlah kita selalu dengan sukacita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke? Kiranya Tuhan memberkati adik-adik dan memberkati adik-adik di masa-masa selanjutnya. Untuk kalian yang akan masuk SMP, kiranya kalian akan mendapatkan sekolah yang terbaik untuk kalian. Dan ingat, apapun itu, semuanya itu pasti baik untuk kalian. Semuanya itu pemberian Tuhan. Kemudian untuk adik-adik yang naik kelas, semangat ya. Kalian udah kelas 6 dan tahun depan akan ujian. Jadi harus belajar dengan sungguh-sungguh di tahun ini. Ya adik-adik, demikian firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke semuanya, sekarang kita masuk ke dalam aktivitas. Nah, aktivitas kita pada hari ini adalah menanam kacang hijau. Nah, bagaimana caranya? Mari kita lanjutkan. Nah, ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan. Kita perlu gelas aqua bekas, kapas, air, dan yang tentunya kacang hijaunya. Nah, pertama-tama kita siapkan gelasnya, gelas plastiknya. Kemudian kita masukkan kapas ke dasarnya. Seperti ini. Kita tekan-tekan sedikit. Nah, kemudian kita tuangkan air, isi air. Jangan banyak-banyak, secukupnya saja, sehingga kapasnya semuanya basah. Nah,
Untuk mengurangi kelebihan air yang ada di si kapas ini, kita tuangkan lagi saja ke sini. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja nih kacang hijaunya. Kita siapin kacang hijaunya beberapa, kita masukin ke dalam gelasnya. Nah, kayak gini. Usahain kacang hijaunya ini ada jaraknya, nggak niban yang lainnya, supaya dapat airnya sama, nggak rebutan. Dan usahakan juga nggak ke pinggir. Nah, kayak begini. Nah, selanjutnya tinggal kita tunggu beberapa hari, dan jangan lupa sesekali disiram. Disiramnya itu nggak perlu banyak-banyak, cuman perlu ya sekitar 1 tutup botol air selama kira-kira seminggu. Nah, begitu saja. Nah, dari menanam ini juga kita dapat kita dapat menerapkan apa yang sudah diberikan Tuhan, yaitu akal pikiran kepada kita. Nah, sehingga kita nggak cuman taunya pakai aja, tapi kita juga bisa membuat, kita bisa menanam gitu. Ini juga berarti salah satu cara kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, selamat mencoba, selamat hari Minggu. Untuk merespon firman kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 262. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita lipat tangannya, tutup matanya, kita doa syafaat. Kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih atas bimbingan-Mu sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tadi ya Bapa, kiranya Engkau mau memberkati kami anak-anak-Mu ini, agar kami mau belajar untuk selalu mengandalkan diri-Mu saja ya Tuhan, dan untuk selalu memuji nama-Mu dimanapun kami berada ya Bapa. Ya Tuhan, berkatilah kami juga agar kami dapat mau mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, tidak lupa kami mau berdoa khususnya untuk pelayanan Pelkat PA ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati pelayanan Pelkat PA ini agar dapat terus semangat memberitakan firman-Mu kepada anak-anak ya Bapa. Tidak lupa juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka. Apabila mereka sakit, kiranya Kamu bantu mereka untuk menyembuhkan penyakit mereka ya Bapa. Dan juga kami mau berdoa khususnya untuk teman kami yang sedang berulang tahun hari ini ya Bapa. Berkatilah teman-teman kami yang berulang tahun agar makin bertambahnya usia mereka, makin bertambah juga iman mereka di dalam-Mu saja ya Bapa. Tidak lupa juga kami berdoa khususnya untuk kedua orang tua kami yang ada di rumah ya Bapa. Berkatilah kedua orang tua kami ini agar kedua orang tua kami dapat selalu semangat memberikan saran kepada anak-anaknya dengan baik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti
kami juga mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini kakak mau menyampaikan warta Pelkat PA. Yang pertama, kakak ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah melaksanakan aktivitas pada IMPA minggu kemarin. Yang ada seperti ini, dan juga seperti ini. Nah, adik-adik, jadi jangan lupa ya untuk melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online dan juga lakukan aktivitasnya. Berikan hasil aktivitas kalian kepada kakak kalian di lingkungannya masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, kakak ingin mengingatkan adik-adik untuk selalu jaga kesehatan ya. Tetap di rumah, rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan juga berolahraga. Oke adik-adik, sekian warta PA dari kakak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 264. Ya adik-adik, sebelum kita menyelesaikan ibadah IMPA kita pada pagi hari ini, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, dan kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapa atas bimbingan-Mu sehingga kami anak-anak-Mu ini boleh menyelesaikan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ya Tuhan, kiranya apa yang telah kami dengar mengenai pemberitaan firman-Mu tadi dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan kami masing-masing di rumah kami ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami agar semua kegiatan kami dapat terlaksana dengan baik ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. IMPA kita telah selesai adik-adik. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.